Pada awal film, seorang anggota geng Yakuza bernama Oda terbangun di sebuah jalan terpisah yang telah diblokade. Ia mendapati dirinya hanya mengenakan pakaian dalam dan berdiri di hadapan Gil Boksun, pembunuh bayaran legendaris. Alih-alih langsung membunuhnya, Gil Boksun menjelaskan bahwa ia belajar dari putrinya, Gil Jae-young, bahwa segala sesuatu harus dilakukan secara adil. Hal ini terlintas di benaknya ketika mereka mendengar berita tentang seorang senator yang menyangkal tuduhan bahwa putranya diterima di perguruan tinggi secara curang. Demi keadilan, Bok So-won memberikan Oda sebuah pedang agar ia bisa membela diri, sementara dirinya sendiri bertarung menggunakan kapak. Pertarungan sengit pun terjadi antara dua petarung yang sama-sama terampil. Pada akhirnya, Oda tampak berhasil membunuh Boksun. Namun, Boksun tiba-tiba terlihat hidup kembali. Ternyata selama pertarungan, ia telah menganalisis situasi dan memprediksi hasilnya. Menyadari bahwa ia tidak bisa menang dalam pertarungan jarak dekat, Boksun memilih untuk berbuat curang dan menembak Oda. 미안. 마트 문 닫을 시간이라. Setelah itu, Boksun pulang ke rumah dan memergoki putrinya menyembunyikan rokok. Hal ini mengingatkannya pada masa kecilnya, ketika ayahnya yang abusif memergokinya merokok dan memaksanya memakan rokok tersebut. Saat Jae-young pulang, Boksun membayangkan berbagai kemungkinan reaksi dalam pikirannya. Melihat semua skenario berakhir dengan pertengkaran, ia memutuskan untuk tidak memarahi putrinya, karena hubungan mereka sudah cukup tegang dan canggung. Jae-young tidak mengetahui bahwa ibunya adalah seorang pembunuh bayaran dan membenci sikap tertutup sang ibu. Keesokan harinya, kematian Oda muncul di berita. Cha Min-kyu merasa puas, karena Boksun telah menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Ia adalah CEO MK Enterprise, perusahaan pembunuh bayaran tempat Boksun bekerja. Namun, adiknya, Cha Min-hee, merasa iri karena tahu Min-kyu sangat mengagumi Boksun dan lebih memperhatikannya. Sementara itu, Boksun berkumpul dengan teman-temannya sesama pembunuh bayaran untuk minum bersama. Mereka semua terkesan dengan pedang Boksun dan gajinya yang tinggi, mengingat ia adalah pembunuh kelas A dan yang terbaik di bidangnya. Dalam obrolan mereka dibahas 3 aturan yang diajarkan Min-kyu kepada seluruh perusahaan pembunuh bayaran. Tidak boleh membunuh anak di bawah umur, hanya menerima misi yang disetujui perusahaan, dan selalu menyelesaikan misi yang ditugaskan. Pelanggaran terhadap aturan tersebut akan berujung pada kematian. Setelah pertemuan selesai, Boksun mendapati sekelompok preman sedang mengutak-atik mobilnya sambil melontarkan kata-kata cabul. Boksun membalas hinaan mereka, tetapi sebelum para preman sempat bereaksi, pembunuh bayaran lain, Han Hae-sung, datang dan menghabisi mereka semua. Hae-sung setara dengan Boksun dalam kemampuan dan seharusnya juga berada di kelas A, tetapi ia gagal naik peringkat karena pernah membuat CEO tidak senang. Setelah kejadian itu, Boksun dan Hae-sung menghabiskan malam bersama. Boksun memberikan uang kepada Hae-sung untuk biaya pengobatan ayahnya, meski hal tersebut melukai harga diri Hae-sung. Di sisi lain, Jae-young sedang bertemu dengan pacarnya. Hubungan mereka dirahasiakan karena mereka tahu ibu masing-masing tidak akan menyetujui orientasi mereka. Momen mesra mereka harus terhenti ketika hampir kepergok oleh sekelompok teman sekolah, dan Jae-young terpaksa menolak ajakan Choi Ji-woo untuk hangout. Beberapa waktu kemudian, Boksun pergi ke kantor EMK untuk menemui Min-kyu, tetapi Min-hee menghalanginya dan menyeretnya untuk mengikuti sebuah kegiatan khusus. Di sebuah kamar mandi yang suram, Young-ji menyerang seorang pria dan terlibat pertarungan sengit hingga membentur dinding. Ternyata itu hanyalah latihan di Akademi Pembunuh Bayaran. Min-hee kemudian meminta Boksun berlatih bersama Young-ji, penggemar terbesarnya. Young-ji menggunakan pisau kayu, sementara Boksun hanya memakai spidol. Pertarungan pun dimulai, dan Boksun jelas lebih unggul. Meski begitu, Young-ji berhasil melakukan trik dengan memindahkan senjatanya dari satu tangan ke tangan lain, yang seandainya pisau itu nyata, akan melukai Boksun. 이제 좀 언니 옛날 보는 기분 들지 않아? Namun, Boksun segera membalas dan menandai leher Yang-ji dengan spidol, yang berarti kematian dalam skenario nyata. Setelah latihan, Boksun bertemu Min-kyu, yang memintanya memilih 1 dari 2 amplop untuk misi berikutnya. Saat melihat isinya, Boksun terkejut karena harus membunuh seorang anak laki-laki. Min-kyu segera mengoreksi bahwa target tersebut sudah cukup umur. Boksun juga mengingatkan Min-kyu bahwa kontraknya akan segera berakhir, dan ia berniat pensiun.
Pertemuan mereka terhenti ketika Boksun menerima telepon dari pihak sekolah yang memberitahu bahwa Jae-young telah menusuk Ji-woo. Boksun segera pergi ke sekolah dan mengetahui bahwa putrinya terancam dikeluarkan karena tidak memberikan alasan atas tindakannya. Untuk sementara, Jae-young diskors selama 1 minggu, dan keputusan akhir akan ditentukan oleh komite sekolah. Setelah itu, Boksun menuntut penjelasan dari Jae-young, tetapi Jae-young hanya mengatakan bahwa ia ingin membunuh Ji-woo. Kemudian, saat Hae-sung sedang membersihkan mayat-mayat hasil pekerjaannya, Boksun menemaninya dan mencurahkan kegelisahannya tentang jarak emosional dengan putrinya. Ia juga khawatir Jae-young mulai menjadi terlalu mirip dirinya. Sementara itu, para pemimpin perusahaan pembunuh bayaran di bawah naungan EMK mengadakan rapat. Mereka menemukan adanya korban pembunuhan yang terjadi di luar perintah perusahaan dan pelakunya kemungkinan adalah salah satu karyawan mereka. Min-kyu menegaskan bahwa jika hal itu benar, ia tidak akan ragu membunuh pelakunya karena melanggar aturan. Tanpa mereka sadari, semua ini merupakan rencana Min-hee untuk menyingkirkan Boksun agar bisa memiliki Min-kyu untuk dirinya sendiri. Beberapa waktu kemudian, Boksun terus mencoba berbicara dengan Jae-young, tetapi putrinya mengabaikannya. Saat itu, Boksun menerima telepon dari Min-kyu yang sedang bersiap pergi bepergian. Ia memberitahu bahwa Young-ji akan menjadi partner Boksun dalam misi kali ini. Pada malam hari, keduanya menyusup ke apartemen target dan membuatnya tak sadarkan diri. Mereka lalu mulai menyiapkan skenario agar kematiannya tampak seperti bunuh diri. Namun, ketika Boksun hendak membunuhnya, ia merasa wajah pria itu familiar dan memeriksa berkasnya. Ternyata target tersebut adalah putra sang senator yang ingin membunuh anaknya sendiri demi menutupi skandal. Pikiran Boksun terhenti ketika sebuah panggilan masuk langsung ke voicemail. Ia mendengarkan pesannya dan mendapati itu adalah Jae-young yang meminta maaf atas segalanya. Tergerak oleh pesan tersebut, Boksun menolak membunuh seorang pemuda hanya karena ayahnya merasa malu. Ia pun menelepon Min-kyu dan mengakui bahwa ia telah melakukan kesalahan dan gagal menyelesaikan misi. Saat itu, Min-kyu telah tiba di sebuah bar Rusia. Ia mengenakan earphone untuk berbicara dengan Boksun sambil tetap menjalankan misinya. Pertarungan sengit terjadi di dalam bar, tetapi Min-kyu dengan mudah melawan dan membunuh siapapun yang mendekatinya, baik dengan tembakan akurat maupun pertarungan tangan kosong. Di tengah pertarungan, Min-kyu menuntut kebenaran. Namun, Boksun tetap pada ceritanya dan bahkan menyuruh Yang-ji mengaku bahwa ia juga melakukan kesalahan agar terdengar meyakinkan. Min-kyu menegaskan bahwa Boksun telah melanggar aturan. Untuk menebus kesalahannya, Boksun menawarkan untuk memperpanjang kontraknya dengan MK dan membatalkan rencana pensiunnya. Syaratnya, tidak ada seorang pun yang boleh menyelesaikan misi yang gagal ia lakukan. Min-kyu pun menyetujui kesepakatan tersebut. Ketika Boksun pulang ke rumah, Jae-young telah tertidur. Namun, saat Boksun meninggalkan kamar, terungkap bahwa Jae-young sebenarnya hanya berpura-pura tidur. Ia sangat membutuhkan penghiburan karena Soo-hyun tidak membalas pesan-pesannya. Setelah menyelesaikan tugasnya sendiri, Min-kyu menelepon Min-hee dan memintanya menutup kasus senator tersebut tanpa memedulikan dampaknya terhadap reputasi perusahaan. Ketertarikan Min-kyu yang jelas pada Boksun membuat Min-hee semakin membencinya. Dipenuhi dendam, Min-hee mencari Hae-sung dan memintanya menyelesaikan misi Boksun yang gagal. Hae-sung langsung menyetujuinya karena hal itu akan mengangkatnya ke peringkat A sekaligus memberinya uang untuk pengobatan ayahnya. Di dalam pesawat, Min-kyu teringat hari ketika ia pertama kali bertemu Boksun bertahun-tahun lalu. Saat itu, Min-kyu menyusup ke sebuah rumah untuk membunuh seorang pria. Namun, putri pria tersebut pulang lebih cepat dari perkiraan. Gadis itu adalah Boksun muda, yang sama sekali tidak terganggu oleh kenyataan bahwa seseorang sedang berusaha membunuh ayahnya yang abusif. Bahkan, ia menendang kursi agar Min-kyu bisa menyelesaikan pekerjaannya. Keberanian dan kecerdikan Boksun membuat Min-kyu terkesan, sehingga ia membawanya dan melatihnya menjadi seorang pembunuh bayaran. Beberapa waktu kemudian, Boksun akhirnya bisa berbicara secara serius dengan putrinya. Jae-young mengungkapkan kejadian sebenarnya. Ji-woo memotret dirinya dan Soo-hyun saat berciuman, lalu mengancam akan menyebarkannya jika Jae-young tidak mau berpacaran dengannya selama sebulan. Keadaan semakin buruk ketika Soo-hyun justru meminta Jae-young menuruti permintaan tersebut demi menjaga reputasinya. Terluka oleh kurangnya empati dari kekasihnya, Jae-young akhirnya menusuk Ji-woo dengan gunting. Boksun sangat terguncang mengetahui putrinya menyukai sesama perempuan dan bertanya apakah Jae-young hanya sedang bingung. Pertanyaan itu melukai perasaan Jae-young, yang kemudian mengingatkan ibunya bahwa ia pun menyimpan banyak rahasia. Percakapan mereka terhenti oleh kedatangan Young-ji. Awalnya Boksun mengira ini adalah serangan,
Tetapi ia langsung tenang ketika Yang Ji menjelaskan bahwa dirinya dipecat dan dijadikan kambing hitam atas kegagalan menutupi kesalahan Boksun. Diliputi rasa bersalah dan iba, Boksun mengajak Yang Ji makan malam di sebuah bar. Sementara itu, Jae-yong kembali harus menyaksikan ibunya memilih pekerjaan di atas dirinya. Di bar tersebut, teman-teman sesama pembunuh bayaran Boksun datang bersama Hae-sung untuk memberi selamat atas kenaikannya ke peringkat A. Hal ini langsung membuat Boksun sadar bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Di sisi lain, Min-kyu dengan kasar menghadapi Min-hee karena telah menyelesaikan misi senator. Min-hee malah mencoba menciumnya, tetapi Min-kyu menolak dan tetap membela Boksun. Kembali ke bar, Boksun melihat berita kematian pemuda tersebut dan segera memahami apa yang telah terjadi. Saat ia memarahi Hae-sung, Min-hee menelepon dan meminta sambungan speaker. Ia kemudian menawarkan misi baru, membunuh Boksun. Siapapun yang berhasil akan langsung naik ke peringkat A. Pertarungan brutal pun pecah, bahkan pemilik bar ikut terlibat. Boksun terkejut saat mengetahui Yang Ji justru berpihak padanya dan membantu membunuh para pembunuh bayaran yang menyerang. Satu persatu mereka membunuh semua pembunuh bayaran dengan apapun yang tersedia, hingga tersisa Hae-sung seorang. Saat Boksun hendak menghabisinya, Hae-sung memintanya untuk menjaga ayahnya sebelum ia meninggal. Setelah itu, Boksun memanggil tim pembersih dan bertanya pada Yong Ji mengapa ia membantunya. Yang Ji menjawab bahwa ia hanya ingin bertahan hidup dan peluang Boksun untuk menang lebih besar. Tak lama kemudian, Boksun menerima telepon dari Jae-yang yang bertanya kapan ibunya pulang karena ia membutuhkannya. Namun tiba-tiba Min-kyu muncul dan dengan kasar mendorong Boksun ke dinding. Ia marah karena Boksun telah melanggar banyak aturan dan membuatnya terancam oleh para pemimpin lainnya. Demi mencegah putrinya mendengar, Min-kyu menghancurkan ponsel Boksun. Yang Ji lalu menjelaskan bahwa semua perintah tersebut berasal dari Min-hee. Min-kyu meminta Boksun datang ke kantor keesokan harinya untuk memperbarui kontraknya, karena itu satu-satunya cara ia bisa melindunginya. Boksun menolak, menyadari bahwa penghinaan ini berarti mereka harus bertarung. Namun, setelah menghitung hasilnya, ia tahu bahwa dirinya akan kalah, sehingga terpaksa menerima perpanjangan kontrak. Setelah Boksun pergi, Min-kyu meminta Yang Ji merahasiakan kejadian tersebut. Di rumah, Boksun dimarahi Jae-yong yang sangat khawatir karena ibunya tak menjawab telepon. Jae-yong menjelaskan bahwa Soo-hyun telah memutuskan hubungan dan kini menyangkal ketertarikannya pada sesama perempuan. Boksun meminta maaf atas reaksinya sebelumnya dan berjanji bahwa Jae-yong tidak perlu menyembunyikan jati dirinya. Ia pun menangis dan Jae-yong menyadari bahwa ibunya juga mengalami hari yang sangat buruk. Mereka saling menguatkan. Meski Boksun tetap menyamarkan detail pekerjaannya, namun Jae-yong tiba-tiba mengaku bahwa ia pernah menemukan pistol dan paspor palsu di tas ibunya. Hal itu membuatnya mengira Boksun adalah agen CIA. Karena akhirnya merasa dekat dengan putrinya, Boksun tidak membantah anggapan tersebut. Keesokan harinya, para petinggi perusahaan mengadakan rapat untuk membahas kematian para anak buah mereka dan mencurigai keterlibatan Min-kyu. Min-kyu menjelaskan bahwa Boksun hanya membela diri dan menawarkan kompensasi uang. Namun, beberapa pimpinan tidak percaya dan menuntut Min-kyu menyelesaikan masalah sesuai aturan, bahkan menyerahkan sebilah pisau kepadanya. Sebagai gantinya, Min-kyu membunuh salah satu pimpinan di atas meja rapat dan menegaskan bahwa dialah aturan itu sendiri. Ia pun menambahkan satu aturan baru, tidak boleh mengeluarkan senjata saat rapat. Sementara itu, Boksun datang ke kantor untuk menandatangani kontrak, tetapi bertemu Min-hee yang mengaku bahwa Yang Ji telah dibunuh oleh Min-kyu setelah malam sebelumnya. Murka, Boksun membunuh Min-hee dengan sebuah pulpen dan meninggalkan jasadnya sebagai pesan tantangan duel bagi Min-kyu. Pada malam harinya, Boksun menyiapkan makan malam yang hangat dan nyaman untuk Jae-yong, bahkan membiarkannya melewatkan sayuran yang tidak ia suka. Ia ingin putrinya memiliki kenangan indah terakhir jika ia tak kembali. Tak lama kemudian, Boksun tiba di kantor dan Min-kyu langsung menembakinya saat pintu lift terbuka. Namun, Boksun tidak bergerak karena tahu Min-kyu belum serius. Min-kyu lalu mengajaknya minum bersama, mengatakan bahwa ia telah memprediksi hasil pertarungan dan Boksun akan kalah. Dalam benaknya, Boksun menelusuri puluhan kemungkinan, mencoba berbagai cara untuk membunuh Min-kyu. Namun, apapun yang ia lakukan, hasilnya selalu sama. Ia kalah. Hingga akhirnya mendengar Min-kyu membicarakan masa lalu, membuatnya menyadari satu kelemahan terbesar Min-kyu, dirinya sendiri. Terungkap bahwa Min-kyu telah mencintainya selama ini. Ketika Boksun mengatakannya secara langsung, Min-kyu lengah.
dan Boksun memanfaatkannya untuk membunuhnya dengan pedang samurai. Sebelum mati, Minkyu mengaku telah mengirimkan sebuah tablet kepada Jae-young agar ia bisa menyaksikan semuanya melalui kamera keamanan. Panik dan ketakutan, Boksun segera pulang ke rumah, khawatir putrinya akan membencinya. Namun, Jae-young ternyata tertidur di kamarnya, sehingga mungkin Minkyu berbohong. Saat itu, Jae-young terbangun dan memuji ibunya karena selalu bekerja keras demi keluarga. Hal ini membuat Boksun merasa bersalah dan bertanya-tanya apakah putrinya benar-benar tidak tahu apa-apa. Beberapa waktu kemudian, terungkap bahwa senator yang menyebabkan kematian putranya sendiri tewas di dalam mobil akibat keracunan karbon monoksida, mengisyaratkan bahwa Boksun berada di balik kejadian tersebut. Jae-young resmi dikeluarkan dari sekolah, tetapi ia tetap datang untuk mengucapkan perpisahan kepada teman-temannya. Ia berjabat tangan dengan Suhyun dan berbisik di telinganya bahwa ia sempat mempertimbangkan untuk menciumnya di depan semua orang atau membunuhnya saja. Setelah itu, Jae-young menatap Ji-woo sambil menyentuh lehernya, mengingatkannya akan apa yang mampu ia lakukan.